single day I'm gonna make something great. That's my way. Every single day I'm gonna make something great. That's my way. 101.1 Smart FM, The Spirit of Indonesia, part of Magentic Network. Selamat sore, semua listeners, senang menyapa Anda di sore hari ini. Sore yang tentunya ditunggu-tunggu sama Kampus Lovers setiap hari Kamis di jam 3 sore. Kenapa? Karena dari semua listeners ini, dari Smart FM punya program menarik untuk teman-teman generasi millennials dan teman-teman kampus di seluruh Indonesia sih sebenarnya ya. Kita harapin nanti ke depannya nggak hanya kampus-kampus di Makassar yang boleh kita undang, tapi kampus-kampus yang hebat, keren, dan kece yang ada di Indonesia ya. Dan kali ini kita punya kesempatan bertemu. Ini di studio udah hadir teman-teman dari Institut Parahikma Indonesia. Halo, selamat sore. Misalnya kita tertarik, kenapa kok dinamakan Institut Parahikma Indonesia dan cerita apa di baliknya? Okay, that's interesting question actually. Ya, jadi kenapa namanya Parahikma ya? Sebenarnya katanya adalah hikmah. Ya. Jadi kalau secara etimologi itu hikmah itu dari Al-Quran ya, dari Al-Quran, dan sebenarnya kalau secara universal bisa dikatakan hikmah adalah ilmu tentang kebajikan. Jadi saya pikir semua agama atau siapapun itu pasti menerima tentang apa itu kebajikan dan budi pekerti seperti itu. Itu dasar katanya hikmah. Ya, kalau misalnya ditarik dari ayat suci Al-Quran itu, karena kita berbasis Islam juga, sebenarnya ada sekitar 20 ayat itu yang menjelaskan tentang apa itu hikmah, seperti itu. Ya, sebenarnya ada beberapa penjelasan lain. Ada yang mengatakan bahwa hikmah itu dari kata bahasa Arab yang artinya tuh pengekang, ya. Atau yang dimaksud adalah pengendali, bagaimana supaya kita bisa menenangkan diri kita itu dari perbuatan-perbuatan tercela. Nah, makanya di kampus kita ini ada trilogi, ya. Ciri khas dari Institut Parahikma Indonesia adalah English, ya, bahasa Inggris, makanya tadi berbahasa Inggris seperti itu. Yang kedua itu adalah ilmu hikmah, ya, itu tadi ilmu tentang bagaimana karakter building, ya, membentuk karakter mahasiswa kita ini supaya bagaimana di masyarakat nanti itu mereka tidak hanya kompetensinya di profesional saja, tapi bagaimana mereka punya etika yang baik, seperti itu. Dan terakhir itu ICT, karena ya kita berada di revolusi 4.0 ya. Saya kira ya pasti kita harus terintegrasi dengan online system. Ya, jadi mahasiswa kita juga digenjot untuk ICT seperti itu. Jadi Parahikma itu salah satunya itu, dan yang kedua hikmah ya, kalau kami juga sangat menanamkan jiwa-jiwa nasionalis untuk mahasiswa kita. Ada kata hikmah di butir keempat itu Pancasila. Ya, hikmah itu kebijaksanaan juga masuk. Dan terakhir itu ada yang mengatakan, ini tidak substansial sih, cuma ada yang mengatakan bahwa karena ketua yayasan kami adalah Ibu Hikmah, beliau adalah istri dari Prof. Azhar Arsyad. Prof. Azhar Arsyad ini adalah rektor kami yang dulunya juga adalah rektor UIN Alauddin. Oke. Ya, dia tuh 2 periode di masa periode beliau itu di UIN, di periode 2002 sampai 2011 waktu itu. Nah, dulunya IAIN, ya IAIN sekarang jadi UIN ya. Sekarang ya di masa beliau lah itu bertransformasi menjadi UIN. Jadi makanya kami sangat optimis di IP akan menjadi universitas juga. Kalau panggilannya IP ya. Sama-sama Jadi, Prof ya, ini Prof ya. luar biasa banget ya. Yang jadi pemateri kita juga berkali-kali ya. Dan Hikmah itu kan tadi nama istrinya. Ya, jadi ada yang mengatakan bahwa ini Institut Parahikma Indonesia ini hadiah untuk istri tercinta. Oke, keren ya. Pengen banget gitu ya punya pasangan, tiba-tiba membuatkan kita salah satu institut mungkin untuk mungkin nggak hanya kampus gitu ya. Apa aja ya, itu menjadi kado terindah ya. Ini ya untuk yang laki-laki yang datang ya. Yang perempuan berharap dan berdoa ya. Biar dapat juga seperti Prof. Azhar ya. Small listeners, kita akan ngobrol banyak dari teman-teman Institut Parahikma Indonesia, tapi kita akan dengarkan satu perform dulu dari teman UKM Seni, UKM Al-Jazira ya. Oke, kita akan dengarkan dulu satu persembahan manis dari teman-teman UKM Seni, dan nanti kita akan ngobrol banyak lagi ya.
mungkin karena ini tadi ada kaitannya dengan ilmu hikmah. Ya, jadi lagu ini ada kaitannya dengan bagaimana mencintai Rasul sebagai suri tauladan kita. Oke ya. Oke, Silakan. guys. Go on. Do your best. Nangis. Rindu kami padamu, ya Rasul. Tiada terberi walau berjarak darimu, ya Rasul. Engkau di sini, cinta ilasmu pada manusia, bagai cahaya surga. Berkat kami membalas cintamu secara bersahaja. Nafas tersekat dalam nestapa, menjerit meronta tanpa jawab. Duhai Rasul, rindu tak terperi menatap wajah. Kepergianmu menyisakan luka berkepanjangan. Wahai pelindung yatim duafa, mengucur air mata, langit di bukit, bumi serta pepohonan ikut merindu. Menitipkan salam di pusaramu. Kini Islam terasing di tengah insan. Setelah kehilanganmu, Engkau memanggil kami dalam dekap rindu. Ummati, duhai cintaku, ku mengetuk pintumu di penghujung dunia. Di hari tiada penolong selain syafaatmu. Rindu kami ya Rasul, ya Rasul. Berapa jarak darimu,
Dan ini dinyanyikan dari teman-teman UKM Seni. Kita ngobrol sama teman-teman UKM Seni dulu deh. Perwakilannya yang mana nih? Ketua rombongannya, ketua timnya. UKM Seni ini berarti hadir tahun ketiga juga bersamaan dari hadirnya kampus ini. Iya, bersamaan dengan kampus. Kegiatannya apa aja nih? Kami tahun kemarin baru melakukan pengukuhan anggota baru dan sudah banyak MOU dengan UKM-UKM yang lain juga. Dan rutinitas kami latihan juga setiap minggu itu telah terjalin dengan baik di UKM kami. Oke, udah buat kegiatan-kegiatan apa aja nih? Untuk sementara masih itu kegiatan pengukuhan kami, kegiatan terbesar karena tahun ini insya Allah juga akan diadakan kegiatan yang luar biasa dari divisi-divisi dari UKM Seni Aljazira. Insya Allah semoga semua jalan dengan lancar. Amin, gitu ya. Mudah-mudahan nanti kalau kompetisinya bisa bareng juga ya dengan kampus-kampus yang lain ya. Bisa. Tentunya sama Smart FM juga ya. Bisa. Perwakilan selain seni, tadi dengar ada UKM jurnalistik ya. Ini berhubungan nih dengan media. Kita ngobrol dulu nih. Ada siapa tadi namanya? Emi. Ini dari perwakilan UKM jurnalistik ya. Keren banget ini hubungannya dari Institut Parahikmah sendiri ya, ngadain UKM ini nih kemana ya Mbak ya? Kemis dulu deh. Kemis dulu deh. Karena saya juga adalah pembinanya. Oh ya, ini Di sekaligus situ, pembinanya. UKM Journalism and Pen Circle. Kenapa namanya Journalism and Pen Circle? Karena di dalamnya ada memang 4 divisi. Jadi divisi pertama itu jurnalistik, terus divisi yang kedua itu kepenulisan, public speaking dengan volunteer. Oke. Jadi di dalam situ yang pertama jurnalistik ya. Jadi setiap saat itu ada event apapun kita pasti buatkan berita. Jadi kalau misalnya mau lihat ya silakan buka www.parahikmah.ac.id Atau di Instagramnya. Instagram juga ada ya, Facebook juga ada. Jadi berita-berita apapun event di kampus ya, itu kita beritakan ya. Kadang juga kalau misalnya teman-teman ada event di luar dan prestasi-prestasi ya, itu pasti jurnalistik yang berperan di situ. Kita juga adakan wisata jurnalistik ya waktu pesantren Ramadan ya, waktu Ramadan kemarin itu kita kunjungi situs-situs sejarah ya. Jadi adik-adik itu diajak bagaimana mengenal beberapa mungkin tempat-tempat tertentu atau orang-orang tertentu yang memang bisa kita gali informasinya. Nama itu UKM-nya apa nih? Journalism and Pen Circle. Oh, Jadi kepenulisan itu kita kerjasama dengan FLP. Forum Lingkar Pena itu yang menulis itu ayat cinta. Ya, jadi kita sudah masuk di rantingnya FLP. Jadi Forum Lingkar Pena itu kami sudah masuk di bahkan pengurus cabangnya adalah Pak Sriadi. Itu adalah salah satu dosen, itu adalah ketua cabang FLP Forum Lingkar Pena Indonesia. Nah, kita mau minta pengalamannya si Emi nih. Ya, Emi setelah ngambil UKM jurnalistik nih. Tadi jurusannya ekonomi syariah ya. Ini kenapa memilih UKM jurnalistik? Sebenarnya sih saya hampir memasuki semua UKM yang ada di kampus. Hampir memasuki semua biasa ya. Tapi waktunya banyak kan? Ya banyak lah. Tapi kenapa saya tertarik di jurnalistik, karena tidak semua orang bisa seperti yang tidak semua orang bisa seperti mudah seperti yang dia bayangkan. Ternyata seseorang itu kalau menjadi jurnalistik itu harus tidak hanya pandai berbuat berita, tapi harus juga mengenali lingkungan sekitar bagaimana, cara kita menyusun berita bagaimana. Kemudian banyak pengalaman sih yang saya dapatkan selama bergabung ya di jurnalistik ini. Selain berbuat berita dan membuat berita juga biasa kami dipanggil juga meliput itu di pernah juga, dan insya Allah di Tribun Timur juga kami sementara menjalin kerjasama. Ya keren ya, tepuk tangan dulu dong. Ini teman-teman yang lagi dengerin kita yang nikmatin liburan semesternya. Ya, ini ada teman-teman dari Institut Parahikmah Indonesia yang hadir. Boleh sapa satu-satu teman-temannya ya. Tinggal mention kita aja di @smartfm Makassar. Kita udah posting juga, jadi tinggal leave comment atau mungkin line WhatsApp dan SMS Anda boleh gunakan juga 0811461011 ya. Yang lain small listeners yang lagi dengan kita ada yang pengen
tanya seputar Institut Parahikmah Indonesia, boleh ya. Mungkin mau Boleh. nanya program studinya seperti apa, kegiatan-kegiatannya seperti apa, dan fasilitas apa yang disiapkan. Ngomong-ngomong masalah untuk menghadapi era industri 4.0 nih ya, Miss, seperti apa sih persiapan dari Institut Parahikmah Indonesia sendiri? Ya, seperti tadi saya bahasakan ya, ini kan karena ada 4 prodi di kampus kami, adalah tadi bahasa Inggris, terus manajemen pendidikan Islam, ekonomi syariah, dengan pendidikan agama Islam internasional. Ya, nanti ada perwakilannya masing-masing, silakan nanti ditanyakan. Dan semua ini kita lagi-lagi ciri khasnya itu kan tadi English, ICT dengan ilmu hikmah. Jadi ICT-nya itu memang kami tekankan. Dari sistem informasi saja itu kami sudah punya yang namanya siakat. Jadi anak-anak walaupun mereka di kampung itu mereka tahu, oh nilai kok ada yang error, aduh aku sudah. Nah, kalau misalnya mereka mau mulai kuliah, mereka harus membuat KRS. Ya, KRS-nya juga bisa diakses online. KHS pun seperti itu. Informasi kapan kuliah dan sebagainya, siapa dosen PA-nya, itu mereka akses online. Itu sudah persiapan kami. Dan selanjutnya metode pembelajaran juga kami sudah terapkan, itu sistem Moodle, Learning Management System. Jadi ketika misalnya anak-anak belajar itu, kita juga bisa menggunakan sistem online. Jadi tugasnya itu tidak pakai kertas lagi. Oke. Jadi tugasnya silakan akses, tanggal saya anak-anak sudah bisa buka. Oh, saya di kelas ini mata kuliah saya adalah misalnya audiovisual translation, misalnya kayak gitu. Yang ngajar Itu ini udah kelihatan semua. Kalau bicara dosen, alhamdulillah dosen-dosen kami itu banyak yang dari luar negeri. Oke. Ya, ada yang dari Amerika, Inggris, ya Australia. Ada juga bahkan sekarang sudah sementara lanjutkan doktor karena mendapatkan beasiswa murah. Itu 4 orang dosen kami. Walaupun kami baru 3 tahun, alhamdulillah. Kami yakin SDM kami tuh walaupun ya baru, alhamdulillah kredibel semua di profesinya masing-masing. Jadi bahkan ada dosen kami itu yang dari yang mengajarkan distance learning itu dia ngajar dari Melbourne University, yang ngajar dari sana itu menggunakan online system. Jadi anak tinggal ada lagi tugas ini tanggal sekian, ya harus deadline-nya tanggal sekian. Itu kentara yang ini tidak pernah buka LMS, ini malas, ini tidak kerja tugas, itu kelihatan semua. Reportnya kelihatan semua. Kelihatan semua itu secara online. Jadi malas, tidak bisa lagi ngeles. Itu terhubung dengan orang tua nggak ya? Bisa diakses nggak sama orang tua? Kalau orang tua belum kayaknya. Oke. Masih antara sivitas akademia saja, antara dosen, staf, mahasiswa itu ya. ya. Semua staf juga masih bisa. Jadi Jadi kalau kasihan kalau orang-orang tua kepo ya, nggak bisa tahu informasinya ya, ya. makanya anaknya kan sudah tahu ICT, jadi nanti lewat anaknya dia belajar ICT. Oke, ya. Ini ada 4 jurusan di sana ya. Iya. Ada program studi S1 ya, S1. untuk Fakultas Tarbiyah dan Keguruan. Ini Iya. perwakilan dari Tadris Bahasa Inggris tadi siapa? Oke, 1 ya. Kemudian Pendidikan Agama Islam, Manajemen Pendidikan Islam ya. Ada semua perwakilannya hadir ya. Kita yang ke Tadris Bahasa Inggris dulu deh. Yang memilih Tadris Bahasa Inggris siapa? Oke, berdua, 1 dulu. Tadi kan 1 belum ngomong ya. Nah, kita kenalan dulu. Kenapa memilih program studi ini? Saya memilih program studi ini, istilahnya saya ingin mencari sesuatu yang baru dalam berbahasa Inggris. Karena sekarang kan terkait bidit kebanyakan berbahasa Inggris. Jadi mungkin bila belajar Inggris saya bisa agak pahami sesuatu yang berada di medsos. Oke, karena sekarang memang juga zamannya kalau nggak ngerti bahasa Inggris susah ya. Digital Gitu. era. Sekarang itu YouTuber itu rata-rata berbahasa Inggris. Oh, yang jadi YouTuber. Sudah jadi. Update Oh, ya. sudah jadi. Channelnya di mana? Promo aja nggak apa-apa. Channelnya Atmani Esa. Akmani Iya. Esa ya. Subscribe-nya udah berapa? Kan tapi ini kan si akun baru jadi baru 33. Oh, masih sedikit ya, Masih nggak apa-apa. sedikit. Makanya promo sekarang ya. Iya. Promo biar Kalau yang- listeners yang dengerin bisa subscribe ya, dan juga nanti bisa like, komen apa segala macam ya. Di sebelahnya kenapa memilih program studi ini? Ya, selain meningkatkan pengetahuan bahasa Inggris, saya akan terkadang semua perusahaan sekarang mensyaratkan menggunakan bahasa Inggris lah, agar supaya lebih easy lah untuk diloloskan di kantor tersebut. Dan juga bahasa Inggris sekarang juga sudah menjadi bahasa internasional, maka tidaklah saya salah pilih untuk memilih jurusan bahasa Inggris untuk ya bisa berkenalan dengan orang asing yang ada di luar, atau ya bisa bersaing dengan kampus-kampus lain kalau ada
nanti event lah yang bisa kita ikuti dari jurusan bahasa Inggris. Oke, jadi memang motivasi teman-teman ini gede banget ya. Ada yang pengen jadi Insya YouTuber ya di zamannya. Insya Kalau Allah, perwakilan dari program studi pendidikan agama Islam ada nggak? Nih, kita ngobrol kenapa memilih jurusan ini? Oke, jadi mengapa saya memilih jurusan pendidikan agama Islam? Ya itu Jadi, temanya ya. Mengapa saya memilih pendidikan agama Islam gitu ya? ya, karena di sini jurusan di Institut Praktek Indonesia itu istimewa, termasuk pendidikan agama Islam internasional. Di sini ada internasionalnya. Menurut penjelasan dari Profesor bahwa nantinya kami dari lulusan pendidikan agama Islam internasional ini akan menyiarkan Islam itu ke luar negeri gitu. Kita akan mengajar di luar negeri, mengajarkan Islam dan mengajarkan apa ilmu hikmah yang telah diajarkan di kampus Institut Praktek Indonesia itu. Kemudian di sini istimewanya lagi, ini tidak seperti dengan kampus-kampus lain jurusan pendidikan agama Islam. Di sini selain ada internasionalnya, di sini kami diajar bahasa Inggris, bahasa Arab. Bahkan kami oleh dosen-dosen kami diajarkan membaca Al-Quran, kemudian menerjemahkan dengan bahasa Inggris. Wah, Gitu. jadi nggak usah jauh-jauh pergi ke Kairo lagi ya. Di Makassar udah ada. Ya, udah murah budget Di IP ya. aja. Teman-teman dari Bungkulu Bone gitu ya, nggak usah jauh-jauh ke Boleh, ada sana. Makassar khususnya, udah Mbak. ada ya. Khususnya. Oke, jadi keren ya. Kalau perwakilan dari manajemen pendidikan Islam ada nggak? Nah, ini kita boleh tahu nih motivasi yang kuat kenapa memilih jurusan ini. Oke, jadi sebenarnya awalnya saya pengen pilih tadris bahasa Inggris. Cuma kembali ke trilogi IP tadi, kalau semua prodi itu diharuskan untuk belajar bahasa Inggris. Nah, jadi saya berpikir kenapa enggak gitu mencoba mengetahui dua bidang antara manajemen pendidikan Islam sama bahasa Inggrisnya. Jadi ada di situ poinnya kenapa saya memilih manajemen pendidikan Islam, karena notabene manajemen pendidikan Islam juga ini kan nggak harus di instansi saja. Jadi kita bisa ke perusahaan, bisa ke sekolah. Jadi cakupannya itu luas. Dan jadi untuk manajemen pendidikan Islam sendiri ini kita tidak hanya diajarkan untuk bagaimana menjadi tenaga pengajar, namun bagaimana kita bisa membuka lapangan kerja sendiri seperti itu. Kenapa kamu memilih IP? IP. Jadi sebelumnya kan saya sudah stalking ke Stalking gitu ya. Kepo ya. kepoin IP gitu. Jadi saya tertarik sama trilogi yang tadi karena memang di era sekarang ini itu yang sangat diperlukan untuk anak zaman sekarang seperti itu. Jadi ya generasi milenialnya. Jadi itu yang membuat saya tertarik untuk ikuti. Lah, tepuk tangan dulu dong untuk Kiki, keren ya. Berhasil ya. Ini mengambil hati kampus lovers ya. Ini di Makassar. Perwakilan dari yang terakhir ekonomi syariah, yang mana nih? Dua-duanya boleh ngomong ya. Kenapa memilih ekonomi syariah? Oke, terima kasih. Sebenarnya alasan saya hampir sama saudara Anti tadi, bahwa tapi kan beda jurusan kan kita ketahui bahwa perekonomian atau pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia itu telah mencapai puncaknya. Maksudnya pada tahun yang akan datang, pada jurusan-jurusan ekonomi syariah akan mengeluarkan banyak lowongan kerja. Seperti kan di jurusan kami mengajarkan tentang bagaimana memanage uang kita. Kita juga mempelajari mengenai resiko-resiko apa yang akan kita hadapi jika kita mengarah pada step ini. Mengapa saya memilih ini? Karena dari SMA dulu saya memang Suka ngitung-ngitung. suka ngitung-ngitung. Hitung duitnya mama kan duit sendiri ya. Dua-duanya ya. Suka ngitung-ngitung. Kan di IP ini awal kami masuk hanya memiliki 3 jurusan. Tidak ada jurusan matematika. Jadi
kan ekonomi Oh, ekonomi mengarah syariah ada ada konsentrasinya hitung-hitungannya. lagi, ada konsentrasinya lagi di dalam. Oke. Jadi saya memilih ekonomi syariah dan seperti tadi bahwa di IP ini semua jurusan mempelajari ICT bahasa Inggris. Jadi ya saya ambil itu. Kira-kira dengan memilih IP, siapa tadi namanya? Hesti. Hesti ini yakin nggak ini bisa bersaing di era industri 4.0 ini? Insya Allah. Karena kan oke. 3 trilogi tadi, teknologi, bahasa Inggris, dan ilmu hikmah, Oke. ilmu agama. Ilmu agama ya. Miss, ini kita tertarik sebenarnya ya. Ada fasilitas apa aja sih yang disiapkan dari IP ini terus untuk menghadapi era industri 4.0 ini? Mungkin fasilitas-fasilitas yang ditawarkan selain UKM-UKM yang disiapkan ya, untuk minat dan bakatnya. Alright. Jadi kalau bicara fasilitas kan begini Mbak, kita punya 2 kampus. Ya, kampus pertama itu di Jalan Mustafa Dembunga, nomor 191 Pacinongan, Goa. Jadi kalau mau ke Goa bisa lewat itu kampus 1 kami. Di situ fasilitas yang kami punya ada WiFi ya, 24 hours. Ya, jadi kalau mahasiswa mau mengerjakan tugas itu ada spotnya. Nah, mereka bisa kerjakan tugas di situ. Dan semua hal termasuk siakat tadi urus informasi apa semua serba online, jadi nggak perlu ke staff, semua kerja di online-nya, nanti staff tinggal koordinir di situ. Oke, tinggal tanda tangan ke dosen, nggak perlu kertas banyak-banyak gitu. Nah, terus selanjutnya kita kalau bicara ada juga lab, kami punya lab bahasa, lab micro teaching juga ada, itu di kampus 1. Jadi kalau misalnya nanti anak-anak yang tadi bahasa Inggris misalnya dengan yang keguruan-keguruan ini, itu mereka ada di lab micro teaching bisa. Lab bahasa juga kami ada, masjid juga ada di dekat kampus, itu untuk di kampus 1 Mbak. Nah kalau di kampus 2, bahkan ada Rusunawa ya? nah itu di kampus 2 Mbak. Oke, di kampus 2. Kampus 2 itu alamatnya di Jalan Tamangapa Raya nomor 168. Ya, itu kalau teman-teman ke Tamangapa Antang itu ada namanya Yayasan Al-Mubarakah. Jadi kami kerjasama dengan yayasan itu Mbak, karena yayasan itu punya satu visi yang sama. Beliau itu almarhumah dulu ya, itu yang kerjasama dengan beliau, dengan kerjasama dengan kampus itu punya yayasan, dan kami dipercaya untuk mengelola yayasan lokasi itu begitu. Karena kami punya satu visi yang sama dari Imam Rafio kalau nggak salah itu ya, Kiai Haji Imam Rafio. Kami punya visi yang sama di situ. Jadi kami dipercaya untuk menggunakan fasilitas yang ada di situ. Ada aula, ya. Jadi kalau ada event-event besar Mbak, sampai 300 orang itu aula bisa. Bahkan pengantin juga ya, yang menikah apa semua itu. Kalau mau nikah bisa itu habis, tapi habis selesai kuliah. Ya, ada yang sebelum kuliah selesai ada. Oh iya, oke. Makanya nanti ada lagu yang kedua ini mengantar ke situ, karena banyak mendapatkan jodohnya justru di kampus ini. Oke. Ada nikah sementara kuliah di sana kejadiannya. Ada. Wah, keren ya. Bahkan menikah dengan dosennya. Membuka rezeki ya, membuka di jodoh. masa muda ya. Wah, ada Masjid Rusunawa itu untuk semester 1-2. Ya, jadi kalau misalnya ada yang mau sampai ada semester akhir juga ya. Jadi ada juga yang masa senior itu membimbing adik-adiknya di situ Pak, di Rusunawanya. Ini Rusunawanya disiapkan memang untuk mahasiswa ya, dengan tambahan biaya begitu? Betul, dengan tambahan biaya. Harus memilih untuk diasramakan atau bisa memilih untuk dirumahkan? Oh, bisa memilih berarti ya? Mau tinggal di luar, kalau misalnya mau kos ya. Ada fasilitas tambahan apa kalau misalnya kita memilih di asrama? Mungkin kelebihan apa benefitnya? Kan di masjid itu ada 24 hours juga wifi-nya. Ya, jadi kalau misalnya mau kerja tugas terus tambahan tambahan belajar ya, jam belajar tuh pada subuh ya, bahasa Inggris, pada maghrib juga ada tadarus. Yang mau tambahan ilmu dari sinar juga ada sinar saya yang bantu itu untuk penekanan BTQ ya, skill mengaji, bahkan yang ceramah jadi nusa pesantrennya kental di situ. Iya. Olahraga juga fasilitasnya banyak. Ya, jadi UKM olahraga tadi ini itu kami juga sediakan spot-spot di situ. Jadi anak-anak kalau misalnya yang ada interestnya ke olahraga, taekwondo dan sebagainya, bahkan ada yang juara juga di situ. Itu boleh memilih ya. Itu mereka bisa latihan. Ya, jadi wifi, fasilitas agama ya, dan lab-lab dan sebagainya, alhamdulillah. Ya, jadi untuk menjemput 4.0 itu kami yakin sekali kami bisa, karena memang sudah dari awal itu wifi itu bukan hal yang ini lagi. Dari awal berdirinya kampus ini sudah disediakan udah semuanya. Siap untuk menghadapi era 4.0 ya.
Di kampus itu ada namanya program ekstrakurikulernya. Jadi bahasa Inggrisnya itu bagaimana mereka dapat semua ini, ada namanya program PIKI, Oke. pencerahan iman dan keterampilan hidup. Nah, program ini bahasa Inggrisnya itu 2 tahun General English. Terus di semester 5-6 itu mereka sudah dapat TOEFL gratis. Ya, gitu. Wah, Ya. ya harus jauh-jauh kursus Ya, bahasa dan Inggris kursus ya. lagi. Jadi SPP itu sudah include. Ya, SPP-nya cuma 1,5 itu sudah include dengan kursus, biaya kursus. Jadi tidak boleh keluar karena kami sudah bina itu 3 tahun itu untuk bahasa Inggris. Oke, karena Seperti pembinaan itu ada yang udah berprestasi, Miss ya? Ya banyak ada. Itu ada siapa aja? Kalau alhamdulillah mahasiswa kami ini walaupun masih 3 tahun ya, ini kami sudah berhasil mencetak beberapa mahasiswa yang mampu bersaing di skala internasional, Mbak. Ya kayak ada yang di mahasiswa berprestasi ini ada program namanya YSEALI, itu Youth South East Asian Leaders Initiative. Ini program dari Amerika. Itu ada 2 jenis, ada namanya Seeds for the Future. Ini ada mahasiswa dari MPI, Mursid ya. Dia ikut program itu fungsinya untuk membina anak-anak yang sekolah-sekolah pinggiran begitu. Ya, jadi sekarang dia ada di Amerika, Mbak. Oke. Nah, dia sekarang ikut di program SUSI, Study of the US Institutes for Students Leaders. Oke. Dia ambil program yang Religion and Pluralism. Nah, itu mewakili Indonesia loh. Ya, jadi dia bukan lagi mewakili Sulawesi, tapi dari sekian orang, banyak orang di Indonesia, salah satunya adalah Mursyid. Nah, dia terpilih mewakili untuk bidang itu tadi, ya, divisi yang religion. Itu ada siapa lagi? Ya, ada lagi di program Possible Work Project itu teman-teman dari TBI. Ya, ada namanya TBI itu apa? Tadris Bahasa Inggris. Oke. Ya. Ya, kalau tadi itu manajemen pendidikan Islam tadi yang di Amerika sekarang. Ya, jadi karena semuanya belajar bahasa Inggris, jadi MPI juga kena dibina juga bagaimana supaya bisa lolos waktu itu. Nah, yang untuk Possible Work Project ini ada Nurul Mutmainah dengan Uki waktu itu ya. Jadi waktu itu dia jadi salah satu konselor yang bekerja sama dengan kedutaan Amerika untuk menggarap anak-anak SMA dengan SMK untuk mendapatkan berkarir secara profesional seperti apa. Oke. Nah, jadi mereka ikut sebagai panitianya waktu itu membantu kedutaan Amerika. Ada juga yang lulus di ASEAN Coach Crash. Ya, sebagai coach surfing itu ada beberapa mahasiswa, ada 5 orang dari TBI waktu itu ya. Ada siapa? Saya. Ya, termasuk ternyata Zuhaldi. Minta Ya. pengalamannya dong waktu Ya, ikut. silakan. Wow. Kalau coach surfing kemarin gimana? Untuk surfing kebetulan saya salah satu volunteernya bersama Emir dan teman-teman lain juga. Wow, sangat bahagia sekali bisa langsung bertemu dengan bule-bule dari ASEAN seperti dari Vietnam, Cina, dan semua negara-negara di ASEAN. Dan acaranya itu seperti kayak mereka dikumpulkan untuk mengikuti event yang ada di Makassar. Seperti kayak malamnya kan misalnya mereka berbincang-bincang untuk besoknya, seperti besoknya paginya itu mereka diberi lomba oleh panitia untuk jalan-jalan ke tempat-tempat bersejarah di Makassar dan cari tahu cerita semua tentang itu, situs-situs bersejarah yang ada di Makassar. Dan malam penutupnya ya mereka diberi penghargaan bagi siapa yang bisa menjelaskan ke dalam bahasa Inggris itu situs-situs bersejarah yang ada di Makassar tersebut. Oke. Selain siapa kan namanya? Aldi. Aldi. Ada teman kita juga yang berprestasi ya dari bidang olahraga dengan Mas siapa tadi? Irfan. Irfan Jadi prestasinya apa nih di bidang olahraga? prestasi dalam olahraga itu kami tim. Jadi kami pernah mengikuti cabang lomba olahraga taekwondo waktu Sulawesi Selatan. Di situ kami menyabet beberapa gelar, yaitu beberapa medali juga, itu emas, perak, dan perunggu. Wah, keren. Kemudian ada juga Itu tahun berapa? tahun kemarin, Tahun kemarin. 2018. Ya. Kemudian kawan kami juga ada yang pernah ikut lomba pidato bahasa Indonesia juara 1 di itu antar kampus di UIN Alauddin Makassar. Itu. Kemudian saya sendiri
dan beberapa teman lainnya. Saya juga termasuk di UKM Jurnalistik. Di situ saya sudah menerbitkan sebuah buku, yaitu Pijakan Judulnya apa? Menuju Sukses. Judulnya Pijakan? Menuju Sukses. Pijakan menuju sukses. Kita bisa dapatin bukunya di mana? Mungkin ada di perpustakaan daerah, sudah ada. Oke, Kan keren ya. terbitnya baru lokal. Mhm. Insya Allah doakan nanti buku selanjutnya terbit. Ada Amin. puisi ya. Wah, keren ini teman-teman dari IPI ya, Institut Para Hikmah